Pak Bin. 5 negara yang menolak bertanding dengan Israel. Perbincangan mengenai penolakan kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 mendatang menjadi perhatian publik. Penolakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan. Selain itu, hal tersebut merupakan sikap Republik Indonesia yang telah digaungkan Presiden Soekarno sejak dulu. Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara juga menolak Israel. Berikut daftar negara yang menolak Israel, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber Jumat 31 Maret. Indonesia. Baru-baru ini berbagai pihak di Indonesia menyatakan penolakan kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia sehubungan dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 Indonesia merupakan tuan rumah Piala Dunia U20 yang rencananya dimulai pada 20 Mei mendatang. Namun akibat penolakan tersebut, Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah sesuai keputusan FIFA. Penolakan timnas Israel ini tentunya terkait dengan konflik antara Israel dengan Palestina. Hingga kini Israel masih melakukan penjajahan terhadap Palestina. Hal ini tidak sejalan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sejak dulu Presiden Soekarno tegas menolak timnas Indonesia untuk bertanding melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958. Malaysia. Tak hanya Indonesia, Malaysia juga pernah mengalami hal yang sama di tahun 2019. Saat itu Malaysia ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan para renang dunia 2019, namun menuju pelaksanaan, pemerintah Malaysia menolak kedatangan atlet Israel. Saat itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Sheikh Sadiq Syed Abdul Rahman dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel ke Malaysia. Baginya, jika menerima atlet Israel, maka Malaysia tidak memiliki moral. Al Jazeera menunjukkan dukungannya kepada Palestina dan terang-terangan menunjukkan mereka menolak berhubungan baik dengan Israel. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu atlet judo asal Al Jazeera, Fethi Nourine, yang mengumumkan mengundurkan diri dari Olimpiade Tokyo karena tidak ingin bertanding dengan atlet Israel. Bukan hanya sekali, ia juga pernah menarik diri dari kejuaraan dunia 2019 di Tokyo karena alasan yang sama. Selain itu, pemerintah Al Jazeera menolak keras warga Israel untuk melakukan kunjungan. Iran sama halnya dengan Al Jazeera. Iran juga merupakan negara yang paling keras dalam menolak bermain dengan tim nasional timnas Israel. Bahkan penggawa Panionios FC, Iran Haj Safi dan Sojaud pernah dicoret dari skuad timnas Iran. Hal ini dilakukan karena mereka menghadapi klub Israel. Dianggap sudah melewati batas, mereka pun dikeluarkan dan tidak disertakan dalam skuad timnas Iran. Mesir ikut masuk ke daftar negara yang menolak Israel adalah Mesir. Mesir menjadi negara yang menolak untuk bermain menghadapi Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Alasannya pun serupa, mereka membuat keputusan seperti ini sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina, mengingat Mesir merupakan negara muslim dan tidak ingin mendukung negara yang memiliki konflik dengan Palestina. Dialah dari sumber garing Litbang MPI garing Mutia Hamidah. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalo buka suara terkait polemik dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 jelang 52 hari pelaksanaan. Diketahui pencabutan status tuan rumah itu adalah buntut dari dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 2023 akibat munculnya banyak penolakan atas kehadiran tim nasional Israel di Indonesia oleh sejumlah pihak. Di antaranya Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dino mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Dia lalu mengungkap bahwa Israel sebenarnya sudah banyak ikut serta dalam kegiatan olahraga dan pertemuan politik di Indonesia bahkan jauh sebelum Piala Dunia U20 2023. Namun tidak ada reaksi penolakan apapun dari masyarakat atau pihak lain. Tahukah Anda sebelumnya 4 atlet Israel ikut serta dalam kejuaraan dunia balap sepeda 2023 bertajuk UCI Tracks Nations Cup 2023 di Jakarta International Velodrome bulan Februari lalu. Namun tidak ada reaksi apa-apa dari masyarakat, ungkap Dino melalui akun Twitter pribadinya @dinopatijalo dikutip Jumat 31 Maret.
Selain itu, Dino juga menyampaikan bahwa sejumlah anggota parlemen Israel juga menghadiri Kongres Interparliamentary Union di Bali pada 2022 lalu. Tidak hanya itu, delegasi Israel juga pernah hadir dalam konferensi Akbar Perubahan Iklim PBB COP13 di Bali pada 2007. Semuanya terjadi tanpa sedikit pun merubah posisi tegas dan teguh Indonesia dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap kita ke U20 terjadi jauh dipolitisir. Padahal pemerintah Palestina sendiri tidak menentang kehadiran Israel di U20 di Indonesia. Papar Dino, apakah kita lebih Palestina dari Palestina? Tanya mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu. Sebagai informasi, Palestina melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sad, sebenarnya sudah menunjukkan sikap netral terkait kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. Zuhair mengatakan Palestina sangat memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Namun ia juga mengatakan bahwa Israel lolos ke ajang Piala Dunia U20 2023 melalui cara yang sah dan sesuai aturan sehingga berhak penuh untuk berlaga. Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ujar Zuhair melalui keterangan resminya dikutip dari Detik Sport Jumat 31 Maret 2023.